anak umur 5 tahun berkata, saya bukan barang. Saya kaget karena dia ingin didengar. Jadi anak yang memberontak, anak yang melawan belum tentu nakal. Dia ingin punya mengungkapkan isi hati. Beri kesempatan papa mama, katakan amin. Nah, dengarkan. Saya menemukan hukum ini. Tuhan Yesus berkata, belajar dari anak-anak. Jadi kalau sampai ada orang tua ribut dengan anak, apalagi bertengkar, mau dihitung pakai ilmu apa saja, yang salah pasti orang tua. Loh kok bisa? Apalagi kalau sampai orang tua berkata gini, mengapa kamu gak mengerti bapak? Oh, itu pendapat yang salah. Ayah-ayah, lagi sekali saya ulangi sebelum lupa. 1 Korintus 11 ayat 3. Ada 3 kepala di dunia. Apa di surga? Tuhan Yesus dan suami. Ternyata 2 kepala itu diwakili oleh kepala ketiga. Ketika seorang laki-laki jadi suami, dia mewakili Yesus. Ketika suami itu punya, istrinya punya anak, dia jadi ayah, maka dia mewakili Bapa di surga. Maka itu jangan main-main menikah. Kalau ada anak laki ingin menikah, saya suruh ngitung 16.474 kali dulu. Kawin tidak 1 kali, kawin tidak, harus mikir gitu. Karena jadi suami itu berat. Nah, ketika seorang ayah membentak anaknya, mengapa kamu gak mengerti bapak? Tunggu dulu orang tua, saya mau pakai hukum Kristus. Kalau kita mau rendah hati, betapa bodohnya kita. Saya mau pakai pertanyaan ini. Menurut saudara, antara ayah dengan anak, siapa yang pernah jadi siapa? Coba jawab ini. Antara ayah dengan anak, siapa yang pernah jadi siapa? Ayo jawab, siapa pernah jadi siapa? Ya jelas, ayah pernah jadi anak-anak. Anak-anak belum pernah jadi ayah, nggak lucu. Nah, kalau sampai pertanyaan itu, kan bodoh yang tanya. Maka anak menjawab, ya terang saja saya nggak ngerti ayah, karena saya belum pernah jadi ayah. Harusnya ayah ngerti saya, karena ayah pernah jadi saya dulu. Katakan amin. Hukum ini saudara, ini hukum yang luar biasa. Mari siap. Kamu memegang 2 kepala nanti, dengan kamu jadi 3. Itulah pernikahan. Jamaah, minta zaman Tuhan para suami. Maka Pak Alkitab berkata, suami ayah itu punya peranan penting dalam rumah tangga. Kita ini wakil Yesus dan wakil Tuhan. Maka kalau anak-anak kita ingin kenal Tuhan, cari ayahnya di mana. Maka itu dalam hidup, saya nggak ada waktu untuk menerangkan. Di 1 Tesalonika 2 7-12 jelas sekali. Dengarkan, saya mau buktikan saja. Catat ayatnya, 1 Tesalonika 2 7-12. Nggak usah dibaca. Begini firman Tuhan. Saya tanya kepada saudara semuanya, bagi anak-anak, ayah atau ibu yang boleh salah di mata anak? Cepat mikirin. Bagi anak-anak, ayah atau ibu yang boleh salah. Ngerti maksud saya? Gini lah. Nah, aneh saudara. Anak-anak itu luar biasa. Mamanya, ibunya sesalah apapun, anak itu masih bisa terima. Itu ibuku. Di hati dan benak anak-anak, ayah itu nggak boleh salah. Kenapa? Itu kesimpulannya di dalam 1 Tesalonika 2 7-12. Siapa yang pernah baca buku cerita atau nonton film, akhirnya jagoannya mati. Nyesel nggak nonton film kayak begitu itu? Nah, itu anak-anak. Jadi di mata anak-anak, ibu boleh salah, tapi ayah tidak. Sebab bagi anak-anak, ayah itu jagoan. Begitu ayah salah, anak itu kecewanya berat sekali. Tolong tunjukkan Kolose 3:21 aja. Lihat ini ayah-ayah. Mengapa firman berkata yang bisa melukai hati anak bukan mama, bukan ibu, tapi ayah. Kolose 3:21. Suami-suami, ayah-ayah, ingat kita mewakili 2 kepala. Siapa menyakiti anak? Baca, siapa? Ayah, bukan ibu. Hei bapak-bapak, jangan kau sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bukan cuma tawar, rusak hidupnya. Anak dilukai oleh bapaknya, ngeri. Hanya ada 3 hal yang paling hebat papa melukai anak. Mau catat silakan. 1, ketika ayah melukai ibu. Begitu ibu dilukai, dipukul, disakiti, dikhianati, bapak selingkuh, anak sakit hati betul-betul. Dengarkan ayah-ayah. Nomor 2, kalau ayah berlaku tidak adil, anak sakit hati. Yang ketiga, kalau ayah tidak menepati janji, anak sakit hati. Jadi 3 hal membuat anak sakit hati.
dari ayahnya. 1, ayah menyakiti ibunya. 2, ayah tidak adil. 3, ayah tidak tepat janji. Itu semua ayatnya ada di 1 Tesalonika 2, 7-12. Tuhan memberkati kita.